Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @dioseta. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Sukma Geni. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Sebuah cerita pendek yang banyak ditanyakan oleh pembaca mengenai perjalanan Bimo Sambara bersama Nyai Suratmi untuk mencari keberadaan Widarpa. Sebuah wabah aneh menyerang desa yang mencelakai ayah dari orang yang penting bagi Bimo. Rimbunya dedaunan menutupi jalan setapak menuju ke tengah pedalaman hutan yang diselimuti oleh kegelapan. "Bimo, sini obornya," pinta Mas Bisma yang segera berjalan mendahuluiku masuk ke dalam semak dedaunan itu. "Hati-hati Mas, katanya makhluk itu bersarang di sini." Aku mencoba memperingatkan Mas Bisma, yang hanya dibalas dengan anggukan. Kami berjalan dengan hati-hati melalui jalan menurun yang dipenuhi bebatuan yang cukup licin. Di sekitar kami hanya terlihat pepohonan lebat dengan berbagai tanaman setinggi tubuh kami. "Itu ya tempatnya?" tanya Mas Bisma. "Kayaknya bener Mas, ada batu yang ditumbuk di atas tanah." Tepat pada saat kami mendekati tumbukan batu itu, suara tawa melengking terdengar menggema ke seluruh hutan. "Hati-hati Mo, dia di sini," ucap Mas Bisma yang juga merasakan adanya sosok makhluk yang mendekat ke arah kami. Jauh dari dalam kegelapan hutan, samar-samar terlihat oleh kami sosok makhluk berwujud wanita dengan daster merah panjang yang sudah bercampur dengan darah. Wajahnya terlihat tertawa, namun tatapan matanya tidak mampu berbohong. Ia berniat mencelakai kami. Seketika itu juga lampu oborku mati dan suasana hutan terasa menjadi mencekam. "Mbak, kami gak berniat nyakitin," ucapku dengan polosnya. Tidak lama setelahnya tubuhku mendadak tidak bisa bergerak. Aku tidak lagi melihat sosok wanita itu dan segera menyadari bahwa sosok itu mencoba merasukiku. Mas Bisma segera mendudukkanku di tanah dan membacakan doa yang sering diajarkan pada kami untuk mengusir sosok itu dari tubuhku. "Apa maumu di hutan ini?" ucapku di luar kesadaranku, sementara Mas Bisma masih mencoba menolongku. "Mbak, kami hanya ingin mencoba menenangkan mbaknya, biar mbak gak usah gentayangan di desa lagi," jawab Mas Bisma. "Apa urusanmu? Aku tidak akan tenang kalau yang membunuh aku belum mati," balasnya. "Sudah, tenang ya mbak, orang itu sudah ditangkap polisi, biar dia dihukum sepantasnya. Mbaknya sing tenang, kalau begini seolah-olah mbaknya yang terhukum sama dendam," balas Mas Bisma. Roh wanita itu terdiam. Sepertinya doa dan kata-kata Mas Bisma mulai diterima oleh makhluk itu. "Aku tidak punya siapa-siapa yang mendoakan aku," ucap roh itu melalui tubuhku. Mas Bisma menarik nafas lega. Ketika suatu roh sudah mulai menyampaikan kegelisahannya, berarti kami selangkah lebih maju untuk bisa menenangkannya. "Kami yang akan mendoakan dan memakamkan kembali jasad Mbak dengan layak," jawab Mas Bisma. "Kami janji." Aku merasakan hawa tenang dari dalam tubuhku. Mas Bisma membacakan doa dengan lebih khusyuk, sementara aku mengikutinya dalam hati, berharap roh ini bisa segera tenang dan keluar dari tubuhku. "Sebelum aku pergi, aku minta pisang goreng yang hangat," ucapku dengan suara menggeram. Sontak Mas Bisma memukul kepalaku, menanggapi keisenganku. "Bisa-bisanya bercanda di kondisi kayak begini," balas Mas Bisma. Aku tertawa. Memang ucapan tadi hanya keisenganku saja saat sadar bahwa roh wanita itu sudah tenang dan meninggalkan tubuhku. Sayangnya ternyata Mas Bisma tidak mudah dikelabuhi. "Ngapunten Mas, biar nggak tegang,"
balasku dengan santai. Saat mengetahui suasana kembali tenang, aku kembali menyalakan oborku dan menghampiri tumpukan batu tadi. Disinilah jasad makhluk itu dikuburkan oleh pembunuhnya. Kami menyiramkan air dan menaburkan bunga pada tanah itu dan membacakan doa untuk menenangkan roh perempuan yang terkubur di tanah ini. Tidak lupa kami meninggalkan penanda untuk menandai bahwa ada sebuah kuburan yang berada di tempat ini. "Gimana, Bib? Kamu sudah bisa memakai keris pusaka itu?" tanya Mas Bisma di tengah perjalanan pulang kami. "Alah, Bu Mas, diwariskan pusaka keris, tapi nggak boleh ternodai darah orang lain. Terus fungsinya untuk apa?" jawabku. "Lah iya, aneh juga. Keris benda tajam, kok nggak boleh kena darah? Apa namanya? Keris Sukma Geni?" tanya Mas Bisma lagi. "Iya Mas, Mas Bisma sendiri gimana? Katanya mau diwariskan pusaka juga," tanyaku. "Iyo, tapi katanya dapetinnya susah, makanya besok tak tinggal dulu agak lama, disuruh nemuin eyang-eyang dulu," balas Mas Bisma. "Iyo Mas, hati-hati ya, mudah-mudahan diajarin juga cara pakai pusakanya, biar enggak kayak aku," balasku. Sebelum kami kembali ke rumah, kami mampir ke rumah kepala desa untuk menginformasikan kejadian tadi. Setelah ini warga desa sudah tidak perlu takut lagi akan kemunculan sosok hantu wanita yang sering bergentayangan dan merasuki warga. Pagi hari berlalu seperti pagi biasanya. Hanya saja kali ini aku mengayuh sepeda ontelku memboncengkan Mas Bisma ke stasiun untuk menemui eyang-eyang kami, seperti yang dipertunjukkan padanya. "Matur suwun yo Mok, tak tinggal dulu. Kalau ada masalah jangan nekat, nunggu Mas aja," ucap Mas Bisma. "Tenang Mas, aman," balasku sambil membantu menaikkan perlengkapan Mas Bisma ke dalam kereta. Setelah keberangkatan Mas Bisma, aku kembali ke desa sambil sesekali menikmati pemandangan sepanjang perjalanan. "Mas Bimo, sini," ucap seorang perempuan yang memanggilku dari dalam rumah, tepat di dekat pintu masuk desa. Dia adalah Asih, salah satu perempuan yang cukup dekat denganku. Mungkin Asih tidak secantik kembang desa yang lainnya, namun entah mengapa aku merasa nyaman ketika dekat dengannya. "Ada apa, Dek?" ucapku yang segera turun dari sepeda dan menghampirinya ke rumah. "Ini Mas, coba dicicipin," ucap Asih sambil mengeluarkan semangkok kecil kolak pisang hangat yang baru saja ia masak. Aku mengambil sendok dan menyeruput kolak pisang buatan Asih. "Gimana Mas, bisa nggak?" tanya Asih. "Embu Dek, belum kerasa, coba semangkok lagi," ucapku dengan wajah yang masih bingung. Asih kembali ke dapur dan membawa semangkuk lagi kolak pisang kepadaku. "Ini Mas, gimana? Enak gak? Takutnya nanti Bapak gak suka," tanya Asih dengan wajah heran. "Jelas enggak, gak enak kalau cuma makan satu mangkok, sekarang baru enak," jawabku sambil menghabiskan mangkok kedua yang disuguhkan Asih. "Elah dalam Mas, tak kira tenanan," ucap Asih dengan wajah yang merajuk. "Lah, lagian kamu aneh, udah tahu masakanmu paling enak sekampung, pakai minta pendapat segala," ucapku. Asih tersenyum malu mendengar perkataanku tadi. Wajahnya yang tersipu membuatnya terlihat manis, jauh lebih manis dari kolak pisang yang aku makan barusan. "Masakanku enak, kan gurunya juga hebat," ucap Asih sambil melirik ke arah belakangku. Aku segera menoleh dan sosok itu kembali muncul di belakangku. Sosok seorang wanita berumur dengan pakaian Jawa sederhana yang sesekali menampakkan wujudnya di sekitarku dengan paras yang ayu. Dia adalah Nyai Suratmi, roh leluhurku yang masih belum tenang. Ia mengikutiku bersamaan setelah aku diwariskan keris Sukma Geni oleh eyangku. Eyang, tumben tiba-tiba nongol," ucapku yang cukup kaget dengan kehadirannya lagi. "Asih, coba lihat tangan Bimo, coba kamu yang bilangin. Sudah dibilang, suruh sabar, masih aja nekat," ucap roh Nyai Suratmi pada Asih. Dengan segera Asih mengecek tanganku yang memang sedari tadi aku sembunyikan. Beberapa luka sayatan terlihat di tanganku
yang memang sengaja kusayatkan dengan keris sukma geni. Enggak, ini gak apa-apa, cuma bagian dari latihan kok, ucapku yang berusaha menyembunyikan luka ini dari Asih. Mas, ini luka apaan lagi? Kok serem? Tanya Asih dengan wajah khawatirnya. Ia menatapku dengan mata yang sayu. Sungguh, aku lemah dengan hal seperti ini. Sudah dibilang, kekuatan keris sukma geni akan menipis saat sudah dibutuhkan. Walaupun darahmu sudah terpilih, bukan berarti kamu bisa menggunakan kekuatannya sebebas-bebasnya, ucap Nyai Suratmi. Ya, tapi kan Eyang, Bimo cuma takut kalau saat kekuatan keris ini dibutuhkan, ternyata Bimo belum bisa menggunakannya, jawabku dengan sedikit gelisah. Mas Bimo tenang saja, ikuti nasihat Eyang. Lagi pula Tuhan pasti memberikan permasalahan sepaket sama solusinya. Kalau memang keris itu belum bisa digunakan, mungkin memang bukan keris itu yang menjadi jalan keluarnya, ucap Asih. Entah mengapa ucapan Asih kali ini bisa sedikit membuka pikiranku. Namun hal itu tetap saja tidak bisa menampik kenyataan bahwa keris pusaka ini tidak ada gunanya. Ya sudah dek, saya pamit dulu, ditunggu bapak, disuruh ngupasin kacang hasil panen tadi, ucapku yang segera bergegas meninggalkan rumah Asih. Hati-hati mas, ucap Asih yang mengantarku sampai depan rumahnya. Sesekali aku menengok ke belakang ke arah Asih yang menungguku pergi hingga tidak terlihat dari pandangannya. Sesampainya di rumah, aku sudah disambut dengan sekumpulan tanaman kacang hasil panen kebun kami. Sebelum mendengar ocehan bapak, aku segera mengambil posisi di salah satu sudut teras dan mulai memisahkan kacang dengan daunnya dan mengupasnya, seperti yang biasa kami lakukan setiap panen. Mok, Asih baik ya, ucap Nyai Suratmi yang muncul samar-samar di sekitarku. Iya Eyang, baik banget. Kalau sama aku, cocok nggak? Tanyaku. Cocok, Eyang juga suka sama Asih, jawab Nyai Suratmi. Ya, tapi itu... Aku cuma anak petani, dia anak pedagang sukses, malu aku Eyang, balasku. Nggak gitu cara kerjanya cinta. Mau denger cerita Eyang zaman muda dulu nggak? Tawar Nyai Suratmi. Aku mengangguk. Lagi pula aku juga punya cukup banyak waktu sambil untuk mendengarkan kisah Eyang. Dulu, Eyang hidup di zaman kerajaan sebagai juru masak untuk prajurit. Sudah jelas, saat itu Eyang hanya kasta bawah di antara perempuan lainnya. Eyang Suratmi membuka ceritanya. Terus istimewanya apa Eyang? Tanyaku. Eyang kakungmu, Dayu, dia sering main ke dapur, nyolong makanan. Ngakunya prajurit kerajaan. Eyang kasihan, jadinya ya Eyang masakin. Sampai ada suatu kejadian yang hampir membuat desa Eyang diserang oleh salah satu seorang pati yang berkhianat. Saat itu, barulah Eyang kakungmu itu ketahuan bahwa dia adalah salah satu pati besar kerajaan saat melindungi desa Eyang. Disitulah Eyang tahu, selama ini dia mengaku sebagai prajurit agar bisa mendekati Eyang yang hanya rakyat kecil biasa. Yang pasti, entah Dayu itu prajurit, pati, atau hanya petani biasa pun, Eyang sudah senang dengan keberadaan Dayu di sisi Eyang. Terlihat wajah Eyang Suratmi setengah tersenyum, mengenang kejadian masa hidupnya dulu. Setelah mendengar cerita itu, wajar saja walaupun sudah berpindah alam, Eyang Suratmi masih ingin mengetahui keadaan kekasihnya itu. Tenang Eyang, Bimo janji akan bantu Eyang menemui Eyang Dayu, jawabku. Eyang Suratmi tersenyum dan menoleh ke arahku. Bukan hanya itu yang ingin Eyang sampaikan. Dulu Dayu siap menerima Eyang dengan kondisi seperti itu. Ingat, cinta tidak mengenal kasta. Itu juga berlaku untuk kamu dan Asih, jelas Eyang Suratmi. Iya Eyang, sekarang Bimo ngerti. Setidaknya Bimo berusaha dulu untuk jadi pendamping yang lebih pantas buat Asih, jawabku. Sekali lagi Eyang Suratmi tersenyum dan perlahan menghilang seperti biasanya. Hampir seharian ini aku menghabiskan waktu dengan mengupas kacang.
sementara bapak masih merapikan sisa-sisa daun yang akan diambil tetangga untuk pakan ternak. Saat maghrib tiba, aku bersiap membersihkan tanganku dan masuk ke dalam. Namun tiba-tiba, seseorang berlari menghampiri rumah kami dengan terburu-buru. Mas Bimo, itu mas!" ucap Bu Rukmi yang mencoba mengatur nafasnya. "Kenapa Bu?" tanya bapak, sementara aku kembali keluar menghampiri Bu Rukmi. "Asi, bapaknya Asi pulang dengan keadaan aneh," ucap Bu Rukmi. Aku dan bapak saling bertatapan dan segera masuk ke rumah, mengganti pakaian yang layak dan menghampiri rumah Asi. "Asi, bapak kenapa sih?" tanyaku, sementara bapak menghampiri ayah Asi yang tergeletak lemas di kamarnya dengan beberapa warga desa yang menemaninya. "Nggak tahu mas, bapak pulang sendiri dengan keadaan begitu. Tiba-tiba Asi menemuin bapak tergeletak di depan rumah," ucap Asi yang terlihat berusaha menahan air matanya. "Sudah tenang, biar Mas Bimo periksa," ucapku berusaha menenangkan Asi. Aku menghampiri bapak yang sedang memeriksa ayah Asi bersama beberapa warga desa. Di sana terlihat seorang pria yang selama ini kukenal gagah dan sangat baik dengan warga desa, tergeletak dengan tubuh yang lemah dan ujung-ujung jari yang menghitam. "Gimana pak?" tanyaku. "Fisiknya gak ada luka, hanya jarinya yang menghitam. Coba kamu yang periksa Mo," perintah bapak. Aku memegang pergelangan tangan ayah Asi dan membuka mata batinku untuk memastikan apa ada hal gaib yang membuat ayah Asi hingga seperti ini. Dengan penerawanganku, samar-samar terlihat kekuatan hitam yang merasuk ke tubuh ayah Asi yang membuatnya menjadi seperti ini. "Bimo gak bisa mastiin pak, tapi sepertinya ada teluh yang menyerang bapak Asi," jelasku pada bapak. "Terus gimana? Kamu bisa nolong?" tanya bapak. "Bimo coba dulu." Satu persatu aku memijit jari bapak Asi sambil membacakan doa-doa penyembuh yang diajarkan oleh eyang-eyang kami. Perlahan satu persatu jari itu memutih seperti semula. Awalnya aku cukup lega, namun rupanya tidak berapa lama tangan itu kembali menghitam bersamaan dengan aliran kekuatan hitam yang merasuki tubuhnya. "Tidak bisa Bimo, teluh itu hanya bisa dihilangkan dengan menghentikan pengirimnya." Samar-samar terdengar suara Eyang Suratmi dari belakangku. Sepertinya Asih juga menyadari kehadirannya. Aku menghapus keringat yang menetes di dahiku setelah berkali-kali mencoba menyembuhkan bapak Asih. "Maaf pak, teluh ini tidak bisa dihilangkan kecuali pengirimnya dihentikan," jelasku. "Ya sudah, tidak usah memaksakan diri," ucap bapak. Tidak lama setelahnya mata bapak Asih terlihat melotot dan berteriak sekencang-kencangnya. Sepertinya ia merasakan sakit yang berlebihan hingga mengguncang kesadarannya. "Bapak," ucap Asih dengan suara yang payau. Aku segera membacakan doa dan mencoba menenangkan bapak Asih dan mencoba mengalirkan tanganku untuk melindunginya dari ilmu hitam ini. "Gak bisa pak, Bimo harus nyari sumbernya. Bimo gak tahu apa yang akan terjadi setelah malam ini," ucapku. Tepat setelah kejadian itu, terdengar suara seorang berlari memasuki rumah Asih. Asih!" teriak orang itu yang segera dihampiri oleh Asih. "Ngapunten, maaf ya Asih, kami gak bisa nolongin bapakmu," ucap seorang pria yang seumuran bapak Asih yang datang bersama beberapa temannya. Sepertinya mereka adalah teman-teman dari bapak Asih. "Ini sebenarnya ada apa toh pak? Kenapa bapak bisa jadi begini?" tanya Asih setelah mempersilahkan mereka duduk. "Ada wabah di desa yang kami datangi, tapi menurut kami itu lebih seperti ilmu hitam daripada disebut wabah," ucap salah seorang dari mereka. "Saat mendengar mengenai wabah itu, kami memutuskan untuk kembali, namun bapakmu memaksa untuk tetap ke sana dengan alasan ingin mengantarkan beberapa bahan makanan untuk menolong warga desa itu," ceritanya lagi. "Kami sudah melarangnya, tapi bapakmu malah menyuruh kami pulang dan masuk seorang diri ke desa itu. Beberapa hari kami menunggu di desa sebelah, namun tidak ada kabar kembalinya bapakmu, sampai baru tadi ada yang menginfokan
bahwa ia sudah pulang dengan kondisi seperti ini. Asi merasa bingung harus berkata apa. Aku segera menghampirinya dan mengambil posisi di samping Asi. "Ngapunten Pak, ada petunjuk mengenai asal wabah atau ilmu hitam itu?" tanyaku. Orang-orang itu saling menatap sebelum akhirnya memutuskan untuk bercerita. Beberapa warga desa yang mendengar wabah di desa itu adalah perbuatan demit kakek tua. Mendengar ucapan pria itu, Nyai Suratmi hadir di sebelahku, dan seketika orang-orang di ruangan itu merasa merinding. Aku segera berpikir, apa mungkin demit kakek tua yang dimaksud ada hubungannya dengan seseorang yang dicari oleh Nyai Suratmi. "Coba kamu tanyakan, di mana lokasi desa itu?" bisik Eyang Suratmi. Aku mengangguk kecil dan melanjutkan perbincanganku. "Memangnya desa itu di mana, Pak?" tanyaku. "Mas Bimo mau ke sana." "Jangan Mas, bahaya," potong Asi yang khawatir setelah mendengar cerita tadi. "Betul Mas, lebih baik jangan ke sana dulu. Kita cari cara lain untuk mengobati Bapak Asi," saut mereka. Aku menoleh ke arah bapak yang masih berusaha mencari cara mengobati Bapak Asi yang terkulai tidak berdaya. Seandainya aku tidak menghentikan sesuatu yang menyerangnya, apa mungkin Bapak Asi bisa bertahan melewati malam ini? "Enggak Mas, saya enggak akan gegabah, hanya mencari tahu asal penyakit itu dan mencari petunjuk," jawabku berusaha menenangkan Asi. Melihat ketenanganku, akhirnya mereka memutuskan untuk memberitahu lokasi desa itu. "Nama desanya Desa Randukiri, lokasinya di dekat lembah, sekitar 1 jam dari sini," balas mereka. Aku berterima kasih, dan saat itu juga aku segera berdiri menghampiri bapak dan menceritakan hal tadi. "Mau nunggu Bisma saja, bahaya kalau kamu sendirian," ucap bapak. Aku menatap tubuh Bapak Asi yang kian lemah dengan jari-jari yang menghitam. "Bimo akan hati-hati Pak, nanti kalau Mas Bisma datang, disuruh nyusul saja. Kondisi Bapak Asi tidak bisa ditebak," jawabku. "Bapak tahu, kamu dan Bisma punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh Bapak. Tapi Bapak juga gak mau kalian celaka karena kelebihan kalian itu," ucap Bapak dengan wajah yang penuh kekhawatiran. "Enggak Pak, Bimo ngerti kok. Bimo akan menjaga diri baik-baik," balasku yang segera mencium tangan bapak dan berpamitan. "Mas, bener mau ke sana?" tanya Asi dengan khawatir. "Tenang Asi, aku gak sendirian. Eyang Suratmi ikut kok. Kalau aku kelewatan, dia yang akan ngingetin," balasku. Mendengar ucapan itu, Asi sedikit tenang. Ia memintaku menunggu sebentar dan menyiapkan dari dapur perbekalan seadanya. Malam semakin larut, dan aku masih mengayuh sepeda ontelku yang sudah dilengkapi dengan lampu dinamo yang sedikit bisa memberi penerangan di gelapnya malam. Desa Randukiri, sebuah desa yang terbelah dengan aliran sungai dan lebatnya hutan tidak jauh di belakangnya. Suasana sepi terasa di desa ini. Hampir tidak ada orang yang keluar rumah, namun terlihat nyala lampu. Terlihat menyala di hampir setiap rumah. "Bimo, hampir semua rumah di desa itu terkena serangan ilmu hitam," ucap Nyai Suratmi. "Iya Eyang, Bimo sadar," balasku yang masih memperhatikan sekitar sembari berjalan perlahan menuntun sepedaku. Belum sempat aku melangkah lebih jauh, samar-samar aku menyadari ada sosok yang memperhatikanku dari salah satu atap rumah. Makhluk itu memiliki tubuh hitam dengan rambut yang hampir sepanjang tubuhnya, dengan bulatan bola mata yang hampir keluar dari tempatnya. Yang menjijikan, lidah dari makhluk itu menjulur panjang dan meneteskan liurnya di setiap tempat yang ia lewati. Aku berpikir, mungkin saja makhluk itu yang menyebabkan teluh di desa ini. Aku berhati-hati menapaki jalan sambil mengawasi makhluk itu. Sayangnya, sepertinya makhluk itu berniat mencelakaiku dengan melompat ke bawah dan melemparkan liurnya. Sepertinya liur itu yang ia gunakan untuk mengirimkan kutukannya. Beruntung aku bisa melihatnya dan menghindar.
Namun, bila orang awam yang tidak bisa melihatnya, mungkin mereka tidak mampu menghindarinya dan celaka dengan teluh dari makhluk ini. Tidak mau mengambil resiko, aku membacakan doa dan ayat suci untuk membakar makhluk itu, hingga suara raungan terdengar ke seluruh desa. Makhluk itu kesakitan seperti terbakar dan menghilang dari hadapanku. Warga yang mendengar raungan itu mengintip melalui jendela, mencari tahu apa yang terjadi. Dan setelahnya, cepat-cepat menutup kembali jendelanya saat mendengar suara aneh yang sepertinya tidak bisa mereka lihat wujudnya. Ternyata kesialanku baru saja dimulai. Kali ini tidak hanya satu, ada lebih dari 10 makhluk seperti tadi yang sudah bersiap di atas atap rumah untuk menyerangku. Aku gentar dengan jumlah makhluk sebanyak itu. Makhluk-makhluk itu merayap di atap dan di dinding rumah, seolah bersiap untuk mengeroyokku. Aku sudah membayangkan apa yang terjadi apabila makhluk menjijikan ini mengerubuti tubuhku. Saat itu juga aku menjatuhkan sepedaku dan segera berlari mencari tempat perlindungan. Beberapa kali aku menggedor pintu rumah, namun tidak ada yang berani membukakan. Malam seperti ini sama sekali tidak pernah bisa kubayangkan. Dikejar sekumpulan demit di desa yang baru saja kudatangi. Mungkin benar kata Asih, aku terlalu nekat. Sepanjang aku berlari, aku membacakan doa-doa, berharap agar makhluk itu tidak bisa menyentuhku. Beruntung saat makhluk itu hampir mendekat, tiba-tiba seorang anak wanita keluar dari dalam rumah dan menyuruhku masuk ke dalam rumahnya. Dari tingginya aku mengira, anak ini masih berumur belasan tahun. "Kesini mas," ucap anak wanita itu. Aku berlari masuk ke dalam rumah yang ternyata sudah terdapat beberapa tanaman dan benda-benda yang dibenci oleh makhluk seperti ini. Secepat mungkin aku merogoh tas kainku, mengambil segenggam garam, membacakan doa, lalu menaburkannya ke pekarangan rumah ini. "Ayo, tutup pintunya," ucapku yang segera masuk dan menutup pintu rapat-rapat. Sesekali aku mengintip keluar dan menyaksikan makhluk-makhluk tadi tidak berniat mendekati rumah ini dengan pelindung sesederhana yang kubuat di sini. "Terima kasih ya. Nama kamu siapa? Kamu tinggal sama siapa di sini?" tanyaku pada anak perempuan itu. "Saya Dini, saya tinggal sendiri," ucapnya. "Lah, orang tua kamu di mana?" tanyaku lagi. "Sudah gak ada," jawabnya. Saat itu juga aku tertegun. Bagaimana bisa anak ini hidup sendirian? Saat keadaan sudah mulai aman, Dini menceritakan mengenai orang tuanya yang meninggal karena serangan dari makhluk itu. Namun sebelum bercerita lebih jauh, tiba-tiba terlihat seseorang berjalan berhati-hati mendekati rumah ini. "Dini, kamu gak apa-apa?" ucap seorang pria yang mengetuk rumah Dini. "Gak apa-apa Kang," teriak Dini sambil membukakan pintu. Aku sedikit memberikan anggukan menyambut kedatangan pria itu. "Maaf mas, masnya datang dari mana ya?" ucap pria itu yang sepertinya sudah akrab dengan Dini. Sepertinya ia sedikit curiga kepada aku. Iya, saya belum memperkenalkan diri. Saya Bimo, dari desa yang gak jauh dari sini. Ayah dari teman saya sakit setelah dari tempat ini. Saya datang untuk mencari tahu sumber penyakit itu," ucapku. Dini menatap pria itu dan mengangguk seolah memberi isyarat. "Saya Umar, salah satu pengurus desa ini. Saya dan istri saya yang dipercaya untuk memantau kebutuhan Dini. Mohon maaf, sebelumnya saya agak khawatir ada seseorang yang masuk rumah Dini," jelasnya. "Iya Mas Umar, saya mengerti sekali kok. Tapi terima kasih, kalau tidak ada Dini, mungkin saya sudah celaka oleh makhluk-makhluk itu," jelasku. "Panggil saja Kang Umar. Saya asli Jawa Barat, tapi sudah lama tinggal di sini. Berarti masnya bisa melihat makhluk itu juga?" tanyanya memastikan. Aku mengangguk. Dari pertanyaannya, aku menyimpulkan bahwa ia juga bisa melihat makhluk itu. "Kang Umar tahu mereka itu makhluk apa?" tanyaku. "Sudah, duduk saja dulu. Biar Dini buatkan minuman sambil saya ceritakan," ucap Kang Umar. Mendengar ucapannya, aku mengambil posisi duduk yang nyaman
sambil sesekali mengintip melalui jendela untuk memastikan keadaan di luar. Semua ini perbuatan demit kakek tua itu. Tiba-tiba dia muncul di desa ini dengan demit-demit itu dan menyebarkan teluh. Hampir setiap rumah ada satu orang yang terkena penyakit aneh itu, jelas Kang Umar. Aku menyeruput kopi yang diantarkan oleh Dini. Hangatnya kopi ini sedikit membuatku mengembalikan nafasku setelah kejar-kejaran dengan demit tadi. Berarti bukan demit-demit tadi sumber masalahnya, tanyaku. Kang Umar menggeleng. Lantas, apa tujuan dari demit kakek itu? Tanyaku. Entah mas, tiba-tiba dia datang ke tengah-tengah keramaian desa, berjalan dengan baju cembang-camping dan bau yang sangat menyengat. Sontak warga yang merasa terganggu segera mengusirnya. Namun kakek itu mengaku bahwa ia adalah warga desa ini. Merasa tidak ada yang mengenalnya, warga lanjut mengusir kakek itu dari desa dengan kasar, cerita Kang Umar. Memangnya kondisinya kakek itu separah itu, Kang? Tanyaku. Parah mas, seolah dia baru kembali dari sebuah tempat yang jorok dan mengerikan, jawab Kang Umar. Nah, ceritanya belum selesai. Setelah kejadian itu, malamnya saat semua warga sudah tertidur, kakek itu datang lagi ke desa. Warga mengetahuinya, namun tidak peduli. Kakek itu berjalan ke sumur desa dan seolah menarik sesuatu dari dalam. Saat itulah petaka dimulai. Mendadak ada warga yang sakit dengan gejala yang aneh, di mana jari-jarinya menghitam, seolah tidak teraliri darah. Semakin hari korban semakin bertambah. Saat saya mencoba mencari tahu, ternyata ini adalah ulah makhluk-makhluk suruhan demit kakek tua itu, cerita Kang Umar lagi. Kini aku mengerti, berarti sumber utama permasalahan ini adalah demit kakek tua itu. Sambil menikmati kopi hitam, aku mengulik lebih dalam tentang jenis penyakit yang dialami warga dan di mana keberadaan demit kakek tua itu. Di tengah perbincanganku dengan Kang Umar, samar-samar aku merasakan firasat yang sangat membuatku tidak nyaman. Aku mencoba mencari tahu, namun tidak dapat kupastikan. Sampai saat malam semakin larut, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari salah satu rumah warga. Tolong, tolong! Terdengar suara teriakan seorang perempuan di tengah desa. Aku dan Kang Umar segera keluar dan melihat perempuan itu terduduk di tanah, menyaksikan suaminya diseret oleh sosok kakek tua ke dalam hutan. Kami segera menghampiri wanita itu dan beberapa warga mengejar kakek tua itu. Kakek itu mau membunuh Mastri suami saya, tolong mas, teriak wanita itu. Apa yang terjadi? Bagaimana kakek itu bisa menyerang Mastri? Tanya Kang Umar. Nggak tahu Kang, dia hanya bilang ingin balas dendam, tapi kami tidak tahu dendam apa yang dimaksud, jawab wanita itu. Saat memeriksa keadaan wanita itu, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam hutan. Aku dan Kang Umar semakin panik. Kami menduga teriakan itu adalah suara dari warga yang menyusul kakek tua itu. Tanpa berbicara sedikit pun, Kang Umar segera menyusul ke dalam gelapnya hutan, tempat asal suara itu. Kang Umar, jangan gegabah, teriakku. Namun sama sekali tidak digubris olehnya. Dini, kamu diam di rumah, jangan keluar ya, perintahku pada Dini yang masih terlihat bingung. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.